Oke, mulai aja ya. Ya, Coach. Semuanya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar lebih ini suaranya bisa di mute dulu. Bisa di mute dulu suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan karunia oleh Allah SWT sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu, ya, yang ini sesi kedua, ya. Yang waktu minggu kemarin di hari Kamis kemarin, ya, kita sempat sharing di program Zenko Academy ini tentang strategi meledakan omset. Minggu kemarin siapa yang hadir, ya, boleh chat di bawah, ya, yang sudah hadir di Zoom perdana kemarin, ya. Insya Allah program ini, ya, kita coba istiqomah, ya. Mungkin kalau nggak setiap minggu, mungkin nanti ya 2 minggu sekali kita coba istiqomah. Ya, kemudian selawat salam tak lupa kita sanjungkan dengan kita Nabi Muhammad selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian yang malam ini hadir, ya, dalam Zoom Zenko Academy, ya, yang kedua, ya. Harapannya kita sama-sama belajar, kita sama-sama thalabul ilmi untuk bisa berkembang, ya, bisa sama-sama berkembang untuk kemajuan bisnisnya kita bersama, ya, seperti itu. Jadi harapannya dari apa yang saya mau sampaikan nanti, ya, berbagi ilmu, sama-sama belajar, nanti bisa diaplikasikan untuk bisnisnya masing-masing buat teman-teman semua. Oke, mungkin bisa langsung aja saya share screen dulu. Jadi ya, malam hari ini kita akan belajar, ya, jadi formula closing. Mas bisa ini formula closing setiap hari. Oke, dibantu sudah keluar belum di layarnya? Bisa di-chat. Oke, di-chat, ya. Sudah masuk belum di layar? Share screen-nya. Oke, sudah, ya. Oke, lanjut. Jadi malam ini kita akan belajar tentang formula closing setiap hari. Jadi apa sih formula closing setiap hari? Harapannya kita semua di sini kan semuanya punya bisnis, ya. Ya, insya Allah yang ikut Zoom ini insya Allah semua punya bisnis. Kalaupun belum punya bisnis, masih karyawan, harapannya nanti saya doakan nanti ke depan akan punya bisnis, dan bisnisnya akan semakin berkembang. Dan harapannya bisnisnya itu bukan hanya untuk kita sendiri. Harapan kita punya bisnis, punya usaha itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi akan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari bisnis kita. Minimal keluarga kita, karyawan kita, dan lingkungan sekitar kita. Harapannya seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau misalnya bisnisnya nanti bisa berkembang, bisa menjadi jalan manfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk keluarga, agama, dan bangsa, itu harapannya seperti itu. Oke, ya. Ya, sebelumnya perkenalan mungkin yang belum kenal, ya. Saya Nur Setiawan, founder Zenko. Zenko itu apa? Zenko itu sebuah holding, ya, holding perusahaan. Di sini saya membawa ada beberapa bidang usaha, ya, ada bidang usaha. Pertama ada Kula Kula Kids. Kula Kula Kids itu brand baju anak, ya, brand baju anak.
yang fokusnya sih biasanya kebanyakan di SES 2-10, artinya untuk anak. Kalau untuk dewasa paling di SES-10. Kemudian kalau untuk Arzen sama band baju anak juga, tapi lebih ke remaja lah, anak sama remaja. Ada dewasa juga ya untuk mix-nya. Kemudian yang ketiga ada Mekadina. Mekadina itu apa sih? Dari Kula-Kula Arzen ini adalah produk fashion ya, produk fashion. Kemudian kalau Mekadina sendiri itu produk kecantikan ya, ada kecantikan sama skincare. Jadi Mekadina itu sendiri ada produknya berupa produk skincare. Kemudian kalau treatmentnya ada berupa perawatan. Jadi ada kecantikan sama salon kecantikan muslimah. Jadi di Mekadina sendiri kita memfokuskan untuk ngambil di segmen muslim ya. Kenapa segmen muslim? Ya karena saya sendiri muslim saya di lingkungan orang muslim ya, seperti itu. Jadi saya mengambil positioning, saya maunya pengennya Mekadina punya tagline cantik sesuai syar'i. Kenapa sesuai syar'i? Harapannya orang-orang yang perawatan di Mekadina, pakai produk Mekadina itu ya sesuai dengan keinginannya. Keinginannya itu seperti apa? Karena yang dikatakan syar'i itu kenapa? Karena di kami, kalau yang di tempat lain mungkin ada merubah bentuk dan lain-lain, kalau di kami saya tidak merubah bentuk. Ya, jadi yang dikatakan syar'i itu tidak merubah bentuk wajah dan lain-lain. Ya. Kemudian produk yang digunakan itu halal dan aman, ya sudah tersertifikasi BPOM dan halal. Ya. Kemudian apa namanya? Juga untuk yang perawatan juga khusus muslimah. Ya. Itu mungkin seperti itu. Langsung aja. Selanjutnya nanti bisa perkenalan lebih jauh nanti bisa di Japri ya. Silakan nanti bisa di inbox. Yang belum masuk grup silakan masuk grup. Saya juga ada di grup. Nanti kalau mau diskusi, mau sharing ya, mau konsultasi, silakan saya luangkan waktunya ya. Kalau untuk Kula-Kula sendiri saya ada program untuk next insya Allah. Kita ada private coaching dan private mentoring untuk nasional, maksudnya untuk distributor ya, khusus Kula-Kula. Mungkin kalau karena saya posisinya di Lampung, buat teman-teman yang mitra-mitra Kula dan Arzen yang posisinya ada di Lampung, silakan kalau mau misalnya mentoring, mau konsultasi, silakan bisa ke rumah atau pakai Zoom juga boleh kalau nggak sempat datang ke rumah. Oke, seperti itu. Jadi pertama ini di halaman pertama kita akan baca tentang formula closing rutin. Ya, jadi untuk bisa closing rutin setiap hari itu nggak tiba-tiba langsung bisa closing. Jadi ada beberapa tahapan, ada banyak tahapan yang harus kita lakukan dan kita persiapkan. Ya, nggak tiba-tiba langsung bisa closing setiap hari itu nggak bisa, harus ada tahapannya. Nah, salah satu strategi untuk meningkatkan penghasilan ya adalah membuat aliran uang itu masuk ke bisnis. Ya, otomatis kalau aliran uangnya masuk lancar ya, bisnisnya juga menjadi lancar ya, omsetnya bagus, berkembang, otomatis bisnisnya juga akan semakin berkembang, tambah banyak ya, akan nambah cabang ya, nambah aset ya dan lain-lain. Yang pasti bukan hanya aset, yang pasti cash-nya juga harus banyak ya. Asetnya banyak, kalau cash-nya nggak ada juga percuma ya, seperti itu. Oke. Jadi tahapan pertama ya, kita akan belajar di sini untuk formula closing rutin setiap hari. Jadi ada beberapa penyebab nih, penyebab gagal closing. Jadi yang akan kita pelajari pertama yaitu penyebab gagal closing. Jadi banyak orang yang tidak closing atau banyak yang gagal dalam closing ya, itu karena ada beberapa hal ya. Karena ada beberapa. Yang pertama apa? Yang pertama itu belum kenal dengan produknya ya. Banyak orang yang jualannya ini ngasal ya. Tiba-tiba langsung broadcast ya. Tiba-tiba langsung ditawarin, misal datang ya. Ini artinya penyebab gagal closing ini bukan hanya di online, tapi di offline juga berlaku untuk gagal closing ya. Ya, kenapa berlaku untuk gagal closing? Misalnya banyak sales ya, banyak sales itu tiba-tiba kita datang ke pasar atau datang ke mall ya, tiba-tiba ada sales yang menawarkan produk. Ini pasti pernah ngalamin semuanya ya. Ada sales atau tiba-tiba ada WA yang masuk, tiba-tiba langsung jualan. Ya, jualan langsung broadcast jualan produk. Saya jualan produk A harga sekian, silakan Pak dibeli gitu. Kira-kira kita langsung beli nggak?
Enggak, karena nggak mungkin. Kalau kita nggak tertarik, nggak kenal dengan produknya, nggak kenal dengan pembelinya, kita nggak akan mau beli gitu. Ya kalau kita belum kenal sama produknya, kita harus kenalan dulu. Ya pertama itu. Yang kedua belum kenal dengan merek. Ya banyak yang menjualan dengan merek. Ya apa mereknya belum dikenal, itu salah satunya. Ya kalau misalnya jualan produknya belum dikenal, itu masih bisa laku sih, masih cuma biasanya kalau yang belum ada merek bilang komoditi, artinya di situ masih bersaing harganya sangat berpengaruh, ya harganya akan sangat berpengaruh. Makanya kalau misalnya mereknya sudah terkenal itu akan lebih mudah untuk bisa closing, ya. Kemudian yang ketiga itu belum percaya dengan penjual, ya. Justru di sini poin ketiganya adalah poin yang paling penting, ya. Kenapa poin yang paling penting? Kadang ya terkadang nih orang itu beli suatu barang, suatu produk itu bukan melihat dari produknya, bukan melihat dari mereknya, tapi justru yang dilihat dari penjualnya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena eh, orang itu akan trust, akan percaya kepada penjualnya, ya, akan beli kepada orang yang menjual apapun itu. Kalau misalnya produk dia jual produk, misalnya contohnya keluarga kita, ya keluarga dekat atau mungkin teman dekat kita, ya yang jualan produk kita kadang kita beli itu karena penjualnya kenapa? Karena misalnya kita nggak enak seperti itu, ya kita mau nolak nggak enak gitu karena kita udah kenal sama penjualnya. Padahal belum tentu produk itu kita butuhkan, ya itu banyak sering terjadi seperti itu. Kita beli produk sudah bayar sama teman kita, sama saudara kita, sudah sampai rumah, loh ini tadi buat apa ya produknya? Padahal kita bingung, produk itu belum tentu kita mau pakai. Akhirnya produk itu bisa kita kasihkan ke orang atau ya kita pakai sendiri. Padahal ya tadinya kita nggak mau pakai produk itu, nggak mau beli produk itu, seperti itu. Artinya poin ketiga ini justru yang penting. Kemudian poin keempat, belum yakin manfaat produk, ya sudah beli produk tapi manfaatnya belum yakin. Jadi bisa bisa jadi karena faktor penjualnya tadi, ya. Jadi faktor keempat ini belum yakin manfaat produk. Jadi kalau misalnya kita ditawarin produk atau kita menjual produk, ya, tapi kalau si konsumen itu belum yakin dengan manfaat produknya, dia juga belum mau beli. Apalagi sebagai kita penjual, sebagai penjual kita belum yakin nih dengan manfaatnya. Kita jualan produk tapi produk itu kita produk knowledge-nya belum paham, ya. Manfaat dari produk itu kita belum yakin. Dari penjual aja belum yakin apalagi sebagai konsumen, ya seperti itu. Kemudian faktor yang kelima yaitu belum banyak yang pakai. Ya, seperti halnya tadi mereknya belum terkenal. Produknya masih baru, belum banyak yang pakai, ya. Ya kalau produk masih baru belum banyak yang pakai, apalagi ujinya belum selesai, tiba-tiba langsung dijual. Biasanya kalau kata Mas Y, produk itu yang pertama harus ngangenin dulu, ya. Ngangenin dulu. Artinya kalau produknya sudah bagus, repeat ordernya ada, track record-nya aja udah ada pembeli sebelumnya, ya. Insya Allah kalau bisa jalankan, mereknya bagus, insya Allah itu akan jalan produknya. Tapi kalau belum banyak yang pakai, perlu edukasi dulu, ya. Perlu edukasi ke masyarakat bahwa produk ini biar banyak terdistribusi ke masyarakat, ya. Dari mulai promosinya sama distribusinya juga harus jalan bareng seperti itu, ya. Nah, kunci terjadinya pembelian, ya, itu adalah trust dari calon pembeli tadi. Ya, itu dong poin 3. Poin ketiga tadi bahwa itu dari calon pembeli, ya. Artinya calon pembeli itu udah trust dengan penjualnya. Yang pertama jadi poinnya penjualnya dulu. Untuk bisa menjual berarti pembelinya harus yakin dengan kita sebagai penjual, seperti itu. Makanya kuncinya trust, kepercayaan dari pembeli terhadap si penjualnya itu yang poinnya. Ya. Jadi untuk bisa closing rutin setiap hari, semakin sering closing maka uangnya akan semakin sering masuk, akan semakin lancar, ya. Nah, untuk bisa closing setiap hari maka harus sadar bahwa actionnya juga harus setiap hari, ya. Tadi untuk penyebab gagal closing tadi sudah kita lihat, ya, banyak penyebabnya ternyata. Nah, kemudian setelah kita tahu penyebabnya, setelah kita dapat ilmunya bagaimana cara closing setiap harinya. Nah, jangan salah juga action-nya juga harus setiap hari. Kalau kita pengen closing setiap hari tapi action-nya kita males-malesan, ya,
kita males posting, ya, males nawarin, ya, kita diem aja, ya nggak mungkin closing, gitu kan. Nggak ada namanya bisnis yang pasif, itu nggak ada. Namanya semua bisnis pasti aktif, ya. Kalau kita nggak mau aktif, ya bisnisnya pasif gitu, seperti itu. Makanya action-nya juga harus setiap hari. Oke, jadi kalau misalnya kita makin jarang action, ya makin jarang closing. Kalau mau closing-nya setiap hari, ya action-nya harus setiap hari. Itu kan kalau misalnya mau rutin, berarti closing-nya harus apa? Action-nya harus rutin juga. Nah, yang kedua, pertama tadi kita belajar tentang penyebab kegagalan closing, ya. Yang kedua ini kita akan belajar tentang teknik meyakinkan pembeli, ya. Sebelum kita belajar tentang formulanya, gimana caranya closing rutin setiap hari, yang kedua ini harus dulu, kan tadi untuk belajar pertama kita harus bangun trust dulu, ya. Untuk bisa pembeli trust dengan kita, sebagai seorang penjual kita harus membangun trust dulu, ya. Membangun trust biar orang itu yakin dengan kita. Nah, bagaimana cara untuk membuat itu trust dengan kita, percaya dengan kita? Nah, ini adalah teknik untuk meyakinkan pembeli supaya mereka percaya dengan kita dan mau beli dengan kita. Ada 10 teknik yang akan kita pelajari, sama-sama kita belajar di sini, ya. Ada 10 teknik, ya. Yang pertama yaitu tentang membangun relasi, ya. Membangun relasi. Ya. Membangun relasi itu artinya membangun hubungan dengan konsumen, ya, dengan calon pelanggan kita. Kenapa? Karena trust lahir itu dari hubungan, ya, dari hubungan antar penjual dan konsumen. Nggak mungkin tiba-tiba orang langsung beli, itu nggak mungkin. Kita harus membina hubungan dulu, ya, seperti kita dengan istri kita juga kan nggak tiba-tiba langsung menikah, pasti ada, walaupun misalnya taruh juga ada kenalannya dulu kan, gitu, nggak tiba-tiba langsung menikah, pasti ada prosesnya dulu. Begitu juga dengan konsumen. Jadi ada prosesnya dulu. Makanya harus bangun relasi. Ya, trust lahir karena dari hubungan. Kemudian kita bisa membangun hubungan itu via media sosial. Karena kita di sini kebanyakan kita pemainnya online, ya. Ya, kalaupun yang offline juga, karena sekarang dunianya sudah mainnya digital, online juga penting. Yang dimaksud online walaupun bisnisnya offline, ya, walaupun bisnisnya offline seperti saya di Mekadina itu kan offline, ya, ada salon kecantikannya. Tapi strategi marketingnya juga dilakukannya dengan online. Maksudnya seperti apa? Karena database itu penting, database. Setiap pelanggan itu pasti punya kontak WA. Ya, setiap pelanggan pasti punya kontak WA. Dan sekarang kontak WA itu menjadi wajib, ya, menjadi database wajib yang harus kita punya, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita simpan, dan kita akan melakukan strategi marketing dengan WA yang kita punya. Karena hampir untuk saat ini, ya, selain Telegram, ya, WA ini masih termasuk yang pertama lah dari semua strategi marketing, ya, baik itu yang organik maupun yang ad, ya, yang artinya pakai FB ad, IG ad, Google ad, ya, TikTok dan lain-lain, ya, kemudian yang sosial media pakai IG, pakai Facebook yang organik dan lain-lain, itu ujung-ujungnya muaranya pasti larinya harus ke WA untuk saat ini. Walaupun sebenarnya ada Telegram juga, tapi untuk saat ini muara yang paling banyak, ya paling besar itu larinya ke WA. Makanya database kontak WA itu sangat penting untuk saat ini. Itu harus kita benar-benar kita jaga, ya, kita olah sedemikian rupa, ya. Itu masuk teknik sendiri nanti, ya. Itu kita bisa bangun via media sosial. Kemudian media sosial itu adalah kolam prospek, ya. Termasuk tadi itu sosial media IG kita, akun-akun sosial media kita itu adalah kolam untuk membangun prospek. Prospek, ingat ya, prospek itu kan calon pelanggan. Jadi orang itu untuk bisa mau beli sama kita itu dimulai dari prospek dulu, ya. Ada suspek, ada prospek, ya. Salah satu media strateginya itu dengan media sosial. Nah, media sosial itu untuk membangun kolam prospeknya. Kemudian grup, ya, grup-grup WA, grup Facebook itu juga termasuk kolam prospek, ya. Di mana grup-grup itu adalah untuk mengelompokkan konsumen-konsumennya, mengelompokkan konsumen-konsumen dari produk atau usaha kita, ya. Kemudian kunci membangun relasi itu adalah konten dan interaksi. Makanya kalau untuk membangun relasi, membangun hubungan, membangun trust orang, kita nggak bisa tiba-tiba langsung jualan. Harus ada konten dan interaksinya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita mau bisnis,
kita mau jualan, actionnya itu kan kita harus punya konten, ya, konten untuk promosi, konten untuk edukasi, ya, konten selling dan lain, kita harus punya konten. Kalau kita mau jualan, mau bangun di sosial media, kita nggak punya konten, ya percuma gitu. Dan kontennya juga bukan konten jualan terus, harus ada konten-konten lain yang bermanfaat. Jadi orang itu akan mendapatkan manfaat dari konten yang kita berikan, tidak selalu merasa dijual, ya, tidak selalu merasa dijualin. Jadi ada sharing-sharing dulu, baru selling-selling, ya, ada sharing-sharing baru selling-selling. Kemudian ada interaksinya. Setelah kita memberikan konten, membuat konten, ya, feed IG kita, posting, status, dan lain-lain, itu kan ada orang yang komentar, ada yang like. Kita juga harus memberikan interaksi kepada orang yang komentar, yang like. Bahkan kita sendiri, kita juga harus follow, ya, follow mereka, interaksi dengan mereka, dengan like dan komentarnya, seperti itu. Nah, ini tadi, untuk membangun kolam prospek, kita ada namanya funneling, ya. Funneling ada sales funnel, ya. Di mana di sales funnel itu ada 3 tingkatan, ya. Pertama ada cold, kemudian yang warm, yang ketiga yang hot, ya. Di mana yang cold itu yang tahapan pertama sebelum jadi prospek itu ada suspek dulu. Suspek itu apa? Suspek itu tuh orang yang belum kenal dengan produk kita, pakai kita promosi dan lain-lain, akhirnya dapatlah prospek. Prospek itu tuh orang yang sudah mengenal produk kita, ya, sudah tahu produk kita, tapi dia belum berminat, baru tahu. Dari mana? Dari iklan-iklan yang kita lakukan, ya, dari sosial media yang kita buat, ya, dari promo-promo yang kita buat. Tadinya orang nggak kenal, sekarang mereka sudah kenal, ya. Tadinya belum tahu, sekarang jadi tahu, kemudian jadi prospek. Nah, dari prospek itu kita edukasi terus dan lain-lain, akhirnya mereka mulai ada ketertarikan nih, mulai ada ketertarikan dengan produk kita, ya. Akhirnya masuk ke dalam tingkatan yang selanjutnya, tingkatan warm, ya, itu mulai hangat, yang tadinya dingin, ya. Kita edukasi, kita tawarkan, kita kasih edukasi, ya, tips-tips dan lain-lain, mulai mengenal produk kita, ya. Soft selling, ya, nggak langsung hard selling, ya, tiba-tiba kalau hard selling nggak mau mereka, ya. Itu mulai masuk ke warm, jadi hangat. Nah, dari sini mereka mulai ada ketertarikan. Mereka mulai berminat dengan produk kita, mereka mulai berminat dengan jasa kita. Akhirnya apa? Oh, ternyata produk ini menarik nih, ya. Nggak ada salahnya nih untuk dicoba karena udah tahu manfaatnya apa, bisa menjawab permasalahan dari konsumennya, ya. Akhirnya mereka berminat untuk membeli. Akhirnya mereka belilah produk kita itu baru ke hot. Jadi kalau misalnya sudah hot, ini saatnya di closing dan mereka akan jadi pembeli. Nah, setelah jadi pembeli itu baru sekali, kan. Baru tahapan selanjutnya itu kan terus kita edukasi terus, nggak berhenti di situ aja. Jadi edukasi itu bukan hanya di awal, itu dari awal sampai akhir itu edukasi terus kita lakukan, ya. Yang awalnya mereka pembeli, lama-lama mereka akan jadi pelanggan. Nah, setelah pelanggan apa lagi? Ada lagi tahapannya. Setelah jadi pelanggan, mereka akan jadi promotor. Nah, kalau ini sales funnel, jadi yang untuk saat ini kan ada ilmu funneling, ya. Ilmu funneling itu sama ilmu lama juga. Kemudian ada flywheel marketing. Flywheel marketing itu ya nggak ada yang salah, ya, antara funneling sama flywheel ini. Ini kalau digabung ini bagus, ya. Kalau dari funneling ini untuk orang yang tadinya benar-benar kita nggak tahu, ya, benar-benar kita nggak tahu produk kita dengan ilmu funneling mereka akan jadi pelanggan. Nah, kalau intinya dia mulai dari orang yang nggak tahu dulu, ya. Kalau flywheel marketing itu dari orang pelanggan kita itu bisa jadi promotor, akan promosikan ke orang lain. Dia seperti wheel, ya, roda gigi, dia akan terus berputar. Jadi pelanggan itu akan menjadi promotor yang bisa mempromosikan produk kita. Yaitu kalau flywheel marketing, ya, mungkin itu bahasan yang lain lagi, ya. Selain dari sales funnel, kemudian juga dilanjut dengan flywheel marketing, ya. Yang pertama tadi yang pertama bangun relasi. Kemudian yang kedua giving first. Apa maksudnya? Yaitu tadi yang saya bilang, sharing dahulu, sharing kemudian. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita langsung jualan. Ada sharing dahulu dengan apa? Mungkin salah satunya program Zainiko Academy ini adalah program sharing-sharingnya, ya. Sharing-sharingnya, ya. Kemudian nanti di grup ada walaupun belum tentu yang masuk grup itu market saya, gitu, market dari Zainiko
Belum tentu, karena kebanyakan market Genco ini emak-emak ya. Yang di Mekadina itu nggak ada bapak-bapak karena kita khusus khusus muslimah, perempuan, bukan hanya muslimah ya. Artinya kita hanya menangani klien-klien perempuan, bukan laki-laki. Tapi kalau produk boleh kalau misalnya laki-laki mau pakai ya, seperti itu. Kemudian kalau di baju juga, di fashion juga kita kebanyakan emak-emak ya, kecuali nanti kalau misalnya ada produk couple ya, baju anak cowok berarti kan ada couple, ada anak, ada remaja, ada dewasa, ada bapak-bapak, bolehlah gitu. Karena selama ini berapa kita produksi baju, kadang ada teman-teman yang datang ke rumah mau ini ternyata nggak ada ukuran bapak-bapak. Kadang saya sendiri juga nggak ada yang dipakai, nggak muat gitu baju. Makanya ini salah satu sharing dahulu. Jadi kita bisa berikan apa kan sharing itu? Saat sharing itu kita bisa berikan tips ya, tips edukasi ya, mulai dari yang gratis dulu ya, dari gratis kita berikan e-book gratis ya, artikel-artikel gratis kan gratis nggak berbayar ya. E-book itu juga kita bisa produksi sendiri ya, banyak aplikasi yang nanti ada sendirilah, ada aplikasi untuk membuat cover e-book ya, seperti itu. Kemudian materi e-booknya dari mana ya, banyak lah, ada artikel-artikel yang bisa kita pakai untuk membuat e-book seperti itu. Jadi pertama intinya kita memberi dulu ya, kita nggak bisa langsung menerima. Jadi yang pertama setelah membangun relasi kita beri dulu ya, giving first. Jadi membuat calon prospek trust dengan kita, percaya dengan kita. Ya, konsep ini menganut hubungan timbal balik. Jadi kalau orang diberikan, pasti dia akan mau menerima. Kalau mereka memberi, itu nanti lama-lama dia juga akan gantian membeli, gantian memberi. Ya, makanya ada hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima. Jadi bermanfaat untuk membangun kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan konsumen. Ya, kedekatan dengan calon pelanggan kita. Kita kan tadi memberi sesuatu ya, kita kasih dulu nih gratis dulu untuk nyobain dulu ya. Misalnya ada Bang Fadel nih ya, kasih tester dulu buburnya ya, bubur manjanya ini, kasih tester dulu ke pelanggan ya, untuk yang belum kenal, cobain. Nanti lama-lama kalau testernya cocok, produknya ngangenin, pasti akan beli seperti itu ya. Ya, seperti program-program giveaway dan lain-lain juga itu kan gratis dulu gitu, seperti itu. Ya, intinya untuk membangun kolam prospek ya, intinya untuk membangun kolam prospek kita harus memberikan edukasi, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk konsumennya ya. Kita harus memberikan dulu apa itu ya, yang sesuatu yang bermanfaat, kira-kira yang dibutuhkan mereka itu apa sih, gitu, seperti itu. Kalau misalnya target market kita, target kita itu banyak karena kita main di reseller ya, berarti kan market kita atau orang mitra-mitra kita kebanyakan itu kan penjual. Berarti mereka butuh ilmu-ilmu tentang bisnis. Artinya kita harus memberikan e-book tentang bisnis. Nah, kalau misalnya pelanggan kita tentang kecantikan nih, kalau disebutkan berarti apa? Mungkin bisa dikasih dengan tips-tips edukasi tentang kecantikan, perawatan wajah, bagaimana mencuci wajah yang baik, apakah yang harus dihindari saat cuaca lagi panas, produk apa yang cocok dipakai saat musim hujan, itu bisa diberikan, bisa dibuat dalam bentuk modul, dalam artian artikel, bisa juga dalam bentuk video-video pendek. Kan sekarang lagi banyak tuh video-video pendek dalam Reel, TikTok dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk konsumen kita. Jadi intinya giving tadi itu akan mengubah dari cold market, jadi market yang dingin tadi menjadi warm market, jadi hangat ya. Yang tadinya suspek jadi prospek, dan prospeknya dari prospek dia akan berminat. Jadi edukasi tadi dari giving tadi, mereka akan berminat dengan produk kita. Oke. Nah, selain itu yang ketiga adalah kualitas produk ya. Kualitas produk itu penting ya, kualitas untuk meyakinkan calon pembeli ya. Kalau kualitas produk adalah fundamental untuk membangun trust dari calon buyer. Itu yang penting, yang pertama, produknya harus berkualitas ya. Kita jualan sejago apapun kalau produknya nggak bagus, biasanya kalau ini nggak market fit, nggak dibutuhkan oleh pelanggan, ya nggak akan laku. Ya laku paling cuma 1-2, nggak banyak. Makanya yang utama itu harus produknya dulu. Produknya itu dibutuhkan oleh pasar ya. Jadi kita juga nggak boleh egois. Kadang bukan kadang ya,
ada produk, ada market. Mana sih yang paling duluan gitu? Antara produk dulu atau pasar dulu nih, market dulu. Mana yang lebih duluan kira-kira? Ya, ya tergantung. Tapi kalau yang lebih bagus, yang lebih enak itu harus marketnya dulu. Jadi kalau marketnya jelas, mereka butuhnya apa, produk itu dibangun atau diciptakan berdasarkan kebutuhan si market. Tapi kalau produknya kita ciptakan dulu, marketnya baru mencari, ini akan lebih susah. Karena kita harus cari nih, oh, saya udah punya produk. Ini pasarnya kemana sih? Nyari dulu pasarnya, edukasi dulu. Lebih susah. Tapi kalau misalnya marketnya sudah kebentuk, ya produknya dibuat itu akan lebih bagus. Jadi antara market dan produk itu cocok, makanya ada namanya produk market fit. Ya, itu ada ilmunya. Jadi antara produk dan market itu cocok. Ya, jadi kualitas produk itu yang utama. Itu untuk fundamental untuk membangun trust calon buyer. Nah, kunci membangun trust via produk quality adalah infokan kelebihan produk kita. Jadi kita punya produk, kelebihannya apa sih produk kita ini? Ya, produk kita kelebihannya apa? Itu harus punya kelebihan. Ya, kalau produknya sudah bagus, sudah oke, insya Allah akan diterima pasar. Kemudian teknik before after. Before after ini biasanya dipakai untuk produk kecantikan ya, jasa skincare ya di tempat saya ya. Biasanya ada produk yang memang memberikan hasil dan perubahan. Jadi ada foto ya, foto before after itu wajib untuk produk kecantikan, baik skincare maupun jasa. Jasa misalnya reparasi mobil ya, setelah tabrakan penyok, setelah jadi bagus, itu bisa seperti itu. Ya, ada before afternya. Ya, saya cuci mobil sebelum dicuci dan sudah dicuci, bisa seperti itu. Ya, biasanya juga ada produk skincare, Fatwas Laundry dan lain-lain. Yang ketiga, apa yang keempat ya? Testimoni. Jadi kebanyakan orang menunda karena masih bimbang atau kurang yakin dengan produknya, atau bisa juga masih belum terlalu percaya dengan Anda, artinya dengan penjualnya. Dengan penjualnya belum percaya, ya. Dengan produknya belum percaya, dengan penjualnya belum percaya. Makanya kita butuh testimoni, ya. Salah satunya kan tadi untuk membangun kepercayaan, untuk menjadi penjualan, terjadinya penjualan, itu kan harus terjadi kepercayaan, harus membangun percayaan. Nah, testimoni adalah salah satu strategi untuk membangun kepercayaan. Karena apa? Karena orang itu akan percaya kalau percaya dengan produk kita, dengan penjual itu kalau sudah ada testimoninya dulu. Kalau di marketplace, kalau mereka sudah melihat dari ratingnya dulu, ya, ratingnya bagus, testimoninya bagus, ya, video-video testimoninya bagus, mereka akan percaya dan mau beli di marketplace, biasanya seperti itu. Begitu juga dengan produk kita. Kalau kita punya produk, testimoninya bagus, mereka akan beli. Salah satu strateginya untuk bisa closing, ya. Jadi maka testimoni berupa screenshot kalau di WA, dan gambar atau video testimoni yang cerita dari pembeli produk kita sebelumnya akan sangat membantu meyakinkan si calon buyer, ya. Misalnya kita mau bikin setting iklan ya, setting iklan juga kita perlu nih, wajib testimoni itu wajib. Ya, jadi diusahakan setiap kita sebagai penjual itu testimoni wajib selalu kita kumpulkan. Ya, otomatis testimoni positif dong. Kalau testimoni negatif ya jangan gitu seperti itu. Nah, untuk bisa testimoni positif berarti kan dari produk dan servisnya juga harus bagus. Kalau produk dan servisnya bagus, memuaskan, pasti testimoninya akan banyak. Dan ini wajib kita kumpulkan terus-menerus. Oke. Kemudian share prestasi. Ya, calon buyer melihat apa yang sudah dilakukan oleh kita. Mereka melihat hasil dari bisnis kita. Prestasi bisa digunakan untuk meyakinkan calon pembeli. Ya, misal sudah punya beberapa cabang nih outletnya. Kalau misalnya cabangnya banyak, ya otomatis ini berarti produknya oke nih. Ya, produknya cocok nih. Dan banyak penggemarnya, banyak konsumennya. Oh, berarti saya mau coba. Kemudian jumlah tim, jumlah karyawan, ya. Kalau di sistem kemitraan seperti kami, berarti jumlah resellernya. Oh, ini jumlah resellernya sudah banyak, nih jumlah agennya sudah banyak. Berarti mereka akan lebih tertarik untuk bergabung. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah membuktikan, ya. Dan membuktikan kalau bergabung itu hasilnya bagus, ya. Kemudian jumlah total piece yang terjual. Ya, biasanya kalau di iklan-iklan ya itu kan apalagi marketplace tuh, marketplace tuh banyak banget. Kalau kita mau beli sesuatu pasti yang pertama dari rating itu kan peringkatnya. Selain peringkat juga
jumlah total yang terjual itu kan kita lihat. Kalau misalnya kita mau beli sesuatu di marketplace, ya, kemudian ngeliat barangnya laku baru 1 sama atau 2 biji, itu kan mikir kita. Kita mikir mau beli agak ragu. Tapi kalau yang terjual sudah ribuan, bahkan puluhan ribu, itu kita yakin. Jadi nggak mikir lagi untuk kita mau beli karena udah yakin, oh ini nggak nipu nih, bener nih, orangnya nggak nipu. Begitu juga dengan kita harus juga bisa memberikan informasi berapa jumlah total piece yang terjual. Artinya kalau jumlah total piece terjual itu banyak, berarti orang itu akan trust dengan kita. Oke, kemudian endorse ya, ahli atau artis. Ya kalau di saya atau di kami, kalau di skincare berarti ada seleb lokal atau artis-artis ya, perempuan ya. Kalau di baju anak berarti artis-artis anak ya untuk di endorse atau ya bisa digunakan. Jadi dari endorse itu kita bisa promosikan berupa video ya ataupun fotonya untuk konten promosi produk kita ya atau brand kita. Jadi bisa digunakan via media sosial, IG, FB dan lain-lain. Ya. Kemudian ceritakan success story-nya ya. Story-nya itu kita ceritakan bagaimana kita membangun bisnisnya ya. Ya, bagaimana kita membangun bisnis atau bagaimana story dalam bisnisnya itu kita ceritakan ya. Penting untuk membangun trust. Jadi story ini biasanya di mana? Story bisa dibuat dalam bentuk video, feed atau di emang benar-benar di story IG, story WA kita. Karena yang untuk membangun interaksi itu adalah kalau sosial media itu di story ya. Kalau feed itu untuk membangun apa ya? Kepercayaan orang, tapi kalau di story adalah membangun interaksi. Kita bisa melakukan interaksi di story karena apa? Karena di story kita bisa melakukan polling dan lain-lain seperti itu. Jadi cara ini berperan penting untuk membangun tim penjualan. Jadi kalau sistemnya di sini kemitraan ya untuk agen dan reseller yang ikut Zoom ini ya. Jadi success story itu penting untuk membangun trust ya. Cara ini berperan penting untuk membangun tim penjualan. Jadi orang itu mau gabung ke kita, mau jadi agen kita, mau jadi reseller kita harus buktikan dulu ke mereka bahwa dengan bergabung menjadi agen penjualan kami, ini banyak manfaatnya loh. Ya, akan banyak manfaatnya. Ini ada buktinya seperti ini, bisa suksesnya seperti apa. Ada reseller story dari reseller lain yang sudah bergabung lebih dulu, itu bisa jadi contoh. Ya. Usahakan sharing di personal chat itu akan lebih membangun percayanya lebih erat, lebih dekat lagi. Kenapa? Karena sifatnya personal. Ya. Kemudian marketing tool itu ya wajib. Namanya kita mau jualannya, ya wajib lah kalau ini sudah pasti ya. Berupa tool ada alat promosi, poster, landing page, copywriting dan lain-lain pasti. Kemudian sharing aktivitas bisnis, ya posting di sosmed Anda ini tembus orderan terus, semoga lancar sampai tujuan. Nah ini kan sebenarnya ini teknis strategi ya. Teknis strategi untuk apa? Untuk orang itu kepo, ya kepo. Ini apa sih, jualan apa sih gitu kan? Jadi dipasang jadi di feed-nya. Kalau teknik namanya teknik storytelling ya, dengan cerita. Jadi ngomongnya apa? Ujung-ujungnya jualan juga ya. Karena dari storytelling itu teknik yang efektif ya, seperti itu. Yang ini akan membuat orang jadi kepo nih, lihat status kita, ngelihat sosmed kita, ini jualannya bagus nih kayaknya, oke nih. Oh ini lagi ada open agen nih, lagi ada open reseller, kayaknya mau gabung aja lah biar sama-sama ikut jualan, ya sama-sama ikut maju semuanya, ya seperti itu. Nah kira-kira apa aja yang dilakukan setiap hari supaya bisa closing terus? Jadi pertama kita tadi udah belajar penyebab gagal closing. Yang teknik kedua kita belajar bagaimana teknik meyakinkan pembeli. Tadi ada 10 teknik dalam meyakinkan pembeli ya. Kita nanti sama-sama belajar ya. Kemudian setelah kita belajar baru kita melakukan nanti strateginya apa, formulanya apa untuk bisa closing rutin setiap hari. Jadi nggak bisa langsung ke formulanya, harus ada fundamentalnya dulu. Nah, fundamentalnya tadi di awal dan kita sama-sama belajar untuk meyakinkan dan penyebab gagal closing kita belajar, baru sekarang kita belajar untuk formulanya. Ya, tahapan ketiga ini adalah formula closing setiap hari. Ya, formula closing setiap hari apa? Ada 5 tahapan dalam formulanya ini ya. Pertama, lakukan semua hal untuk menambah calon pembeli. Ya, untuk menambah calon pembeli. Ya, kenapa? Di minggu kemarin saya sudah cerita tentang ember bocor ya. Ember bocor namanya kita mau bisnis, mau usaha,
Ember itu diibaratkan dengan konsumen kita, ya, atau omset kita. Gitu. Untuk bisa kita banyak, ember itu terisi penuh, otomatis kita harus setiap harinya nambah pelanggan terus, ya, nambah lead terus setiap harinya, ya. Tapi selain nambah lead juga ada hal lain yang harus kita lakukan. Apa itu? Jangan sampai ada orang yang kecewa. Makanya yang pertama, lakukan semua hal untuk menambah calon pembeli. Apapun caranya, gimana pun caranya, lead harus nambah terus, ya. Kalau kita ngomong bisnisnya reseller, agen, distributor, ya kalau kita sebagai distributor nyari agen, sebagai agen nyari reseller, berarti itu yang harus kita lakukan, ya. Reseller itu wajib harus bertambah setiap bulannya atau setiap harinya. Ya, kita harus punya goal. Kalau misalnya kita bisnisnya reseller atau kemitraan, berarti agen dan resellernya harus nambah terus, ya. Karena sudah sunatullahnya, namanya reseller itu nggak aktif semua, ya. Sudah sunatullahnya reseller itu nggak aktif semua. Begitu juga dengan konsumen kita, ya. Kalau kita bisnisnya konsumen, nggak semua konsumen itu misalnya ada 100, 200 konsumen yang belanja tempat kita, itu semuanya akan balik lagi nggak? Pasti mereka akan ya ada yang nggak balik, ya, ada yang pindah dan lain-lain seperti itu. Makanya yang harus kita lakukan menambah terus calon pembeli, ya, atau menambah terus calon resellernya, ya, agennya. Yang kedua, ya, formula yang kedua itu lakukan smart promosi, ya. Yang ketiga, follow up setiap hari. Jadi setiap hari ya kita harus melakukan follow up, ya. Ya, pantang closing, ya. Pantang pulang sebelum closing. Kita harus follow up terus, ya. Kemudian tahapan yang keempat, tawarkan produk ke pembeli lama, ya. Kemudian yang kelima, duplikasi ke tim penjualan. Dari strategi-strategi yang kita lakukan, itu kita duplikasi ke tim penjualan. Oke, kita masuk ke tahapan pertama, formula yang pertama tadi, jangan berhenti kita untuk menambah calon pembeli. Ya, itu wajib. Apapun bisnisnya, semua bisnis itu pasti menambah calon pembeli. Kemarin sudah saya cerita bahwa menurut Peter Drucker, salah satu guru manajemen dunia, tujuan bisnis itu cuma ada dua, ya. Tujuan bisnis cuma ada dua. Yang pertama apa? Mendatangkan calon pelanggan. Yang kedua, mempertahankan pelanggan. Itu tujuan bisnis cuma ada dua. Ya, yang pertama mendatangkan calon pelanggan atau mendatangkan pelanggan, yang kedua mempertahankan pelanggan agar jangan kecewa. Itu cuma dua. Makanya bisnis yang pertama tadi jangan stop calon pembeli, karena kalau bisnis kita berhenti mendatangkan pembeli, ya wis bubar bisnisnya tutup. Ya gimana orang nggak ada pelanggan gitu? Kita nggak bisa berdasarkan pelanggan lama, juga harus pelanggan baru juga ada, nambah terus. Dan pelanggan lama juga nggak boleh hilang, makanya harus dijaga. Nah, kalau bisnis dilihat omsetnya kenapa nggak naik-naik, gitu kan? Jangan-jangan pelanggannya nggak nambah, ya. Jangan-jangan lead-nya nggak pernah masuk, jangan-jangan lead-nya nggak ada, ya. Resellernya nggak nambah, resellernya itu aja bahkan berkurang, agennya itu aja bahkan berkurang, ya. Ya seperti itu. Kadang bisnis kita stagnan, omset kita kok nggak naik-naik, ya. Seperti itu ternyata, ya. Pelanggannya, lead kita nggak ada. Jadi kita yang harus ngelit terus gimana caranya, ya. Kita harus punya goal, harus punya target. Target itu kaku, ya. Target itu baku. Tapi strategi itu fleksibel, ya. Kita akan melakukan segala cara yang halal pastinya ya untuk melakukan penjualan, untuk menambah lead, menambah calon pelanggan, ya seperti itu. Ya, ketika bisnis berhenti menambah calon pembeli, maka setelah awal mula masalah penjualan terjadi. Ya, tadi dijelaskan kalau misalnya bisnis kita lead-nya nggak ada, ya calon konsumennya nggak ada, ya wis bubar bisnisnya. Karena awal mula masalah penjualan terjadi di situ. Ya, mungkin awal-awal nggak ada pelanggan baru, pelanggan lama masih beli, ya masih beli. Cuma lama-lama pelanggan lama juga mulai berkurang, lama-lama habis juga. Makanya kalau mau bisnisnya berjalan, dua hal itu harus dilakukan: menambah calon pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang ada. Ditambah satu lagi, nanti namanya win back. Jadi di situ ada tiga, ada get, keep, sama win back. Win back itu apa?
Win back itu adalah mendatangkan kembali pelanggan yang lama yang sudah nggak belanja lagi. Gimana cara itu, ada strateginya lagi. Jadi 3 ya, ada get, ada keep, sama win back. Ya, seperti itu. Ya, intinya tambah terus calon pembelinya setiap hari. Ya, lakukan monitoring setiap hari. Kita harus punya dashboard nih, punya dashboard setiap hari. Lead-nya berapa sih yang nambah? Ya, budget iklan berapa yang dikeluarkan, kemudian dari lead-nya yang nambah. Kita harus ukur. Ya, jangan sampai budget iklan kita jor-joran, lead-nya nggak masuk, kita masih terus-terusan dilakuin hal yang sama, ya boncos bahasanya. Ya, jadi kalau misalnya budget iklan kita keluarkan berapa, lead-nya masuk berapa, kita evaluasi. Jadi harus ada monitoringnya. Ya, budget iklan itu bisa dengan apa aja, misalnya dengan referral, ya, punya promosi, kemudian dengan diskon, ya, kemudian dengan misalnya banner, brosur, ya, dengan iklan berbayar, FB Ad, IG Ad, Google, dan lain-lain, itu kan budget iklan. Nah, itu harus diukur, nggak bisa jor-joran, ya. Harus dimonitoring terus, harus dievaluasi. Ya, artinya untuk bisa melakukan strategi berikutnya. Ya. Kalau mau closing tiap hari, maka wajib datangkan calon pembelinya setiap hari juga. Ya, oke, lanjut. Nah, pertama tadi ya, jadi lead calon pembeli itu wajib setiap hari itu harus bertambah. Kalau nggak setiap hari ya setiap bulan itu harus jelas penambahnya itu wajib. Ya kalau mau penjualannya banyak, ya pastinya harus setiap hari. Setiap hari harus lead-nya masuk berapa nih? Ya kalau mau closing rutin, otomatis lead-nya juga harus rutin. Ya. Strategi banyak yang bisa dilakukan. Ya kalau strategi itu fleksibel, tapi target harus bagus. Misalnya berapa? Kita penambahan setiap hari misalnya harus 5 nih. Ya, jumlah pelanggan kita, pelanggan baru kita harus 5. Ya, yaitu gimana caranya kita harus melakukan strategi gimana caranya 5 itu tercapai. Strategi banyak, misalnya baik yang berbayar, ya kemarin sudah baca tentang traffic, ada traffic organik, ya, traffic berbayar, ya, kemudian traffic dari tim penjualan. Ya, itu kan bisa kita lakukan, artinya apapun trafficnya kita pakai. Yang penting bisa nambah calon pembeli, ya, bisa menghasilkan penjualan seperti itu, dan yang pasti halal, itu yang harus, ya. Dan yang kedua, ini lakukan smart promosi. Kalau setiap hari yang kita lakukan adalah jualan dan jualan sekedarnya aja, maka calon pembeli akan risih. Mereka nggak akan nyaman dan berinteraksi dengan kita. Itu tadi kita harus ada sharing-sharingnya dulu, ya, sharing-sharing dulu baru sharing-sharing kemudian. Kalau setiap hari kita yang dilakukan apa? Sharing-sharing terus, kontennya itu aja, kontennya nggak menarik, ya orang akan bosen. Kalau tiap hari itu di broadcast, ya, isinya jualan atau isinya penawaran, ya nggak ada informasi lain juga akan males, ya. Saya saat ini sering dapat nih, nggak tahu dari mana, ada, ya bagus sih maksudnya untuk sedekah, tapi yang nggak suka jadi risih itu terus-terusan gitu, terus-terusan di broadcast tiap hari, seperti entah dari mana datanya, saya juga nggak ngerti seperti itu. Atau mungkin ada orang lain juga yang jualan tapi terus-terusan melakukan broadcast, ya, ke kita, ya. Itu kan walaupun teman, walaupun ini juga akan risih juga gitu kan. Walaupun apalagi bukan teman, ya, yang teman aja kalau terus-terusan kita di broadcastin produknya, jualannya, kita akan risih. Apalagi yang nggak kenal, apalagi yang bukan teman, pasti sangat risih seperti itu. Makanya harus dengan smart promosinya, ya, nggak bisa sharing-sharing terus, ya. Nah, cara pertama, ya tadi ya, smart promosi, yang dimaksud smart promosi, promosinya harus yang cerdas lah ya, seperti itu. Cara pertama, promosinya setiap hari, ya, tapi medianya berbeda-beda, ya. Media sosial media itu kan banyak, ada Facebook, ya, ada Instagram, ada WA, dan lain, ada apa tadi, Telegram, ya, ada website dan lain-lain. Jadi promosinya setiap hari, tapi medianya berbeda-beda, ya. Tempat untuk promosinya itu berbeda-beda. Jadi orang itu nggak akan risih. Padahal setiap hari, misalnya tadinya dia melihat dari hari ini dari IG, ya. Terus melihat lagi ternyata dari FB. Itu kan setiap hari kita tahu, ya. Kita melakukan promosi, tapi medianya kan berbeda-beda, ya. Kemudian di waktu nggak promosi, Anda isi medianya dengan konten-konten yang bermanfaat. Ya, itu tadi dijelaskan bahwa
kita nggak terus-menerus isinya konten kita, isinya sosial media kita itu jualan terus, ya. Ya, kalau di feed isinya jualan terus juga akan bosen, ya. Di status isinya jualan terus juga akan bosen, ya. Di broadcast dan lain-lain akan bosen. Makanya kita harus berikan konten-konten yang bermanfaat. Ya, apa bisa tips-tips disesuaikan dengan produknya atau dengan bisnisnya, ya. Nah, cara yang kedua, promosinya setiap hari, tapi spotnya berbeda-beda. Ya, tadi medianya berbeda-beda, sekarang spotnya berbeda-beda. Ya, di waktu spotnya sedang nggak diisi promosi, ya, maka spot tersebut diisi dengan konten yang bermanfaat tadi. Ya, saat spotnya ini nggak diisi promosi, maka spot tersebut diisi dengan konten yang bermanfaat. Ya. Kemudian cara yang ketiga, promosinya dengan cara covered selling. Covered selling itu apa? Covered selling itu tadi, nah, seperti storytelling. Jadi dia ngomong cerita, ya, kita misalnya saya pagi ini, ya, saya lari pagi ini, kemudian di jalan saya ketemu dengan anak kecil yang jatuh, terus kemudian anak kecil yang jatuh itu kemudian saya tolong, nggak taunya anak kecil pakai baju kok bagus banget, ya, pakai baju bagus banget, ternyata bajunya itu dari kula-kula, misalnya seperti itu, dari cerita dulu, cerita, lama-lama juga ujung-ujungnya juga jualan. Jadi walaupun orang itu baca, ya, baca status kita, baca tulisan kita, nggak sadar ujung-ujungnya di bawah juga jualan, seperti itu. Jadi promosinya dengan cara covered. Kemudian cara keempat, promosinya dengan angle yang berbeda-beda, jadi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, cara kelima, ganti rugi produk. Kalau misalnya produknya enggak, ini kita ganti dengan produk kita, gitu. Kita ganti, gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya produknya enggak sesuai, kita ganti produk. Nah, jadi promosinya bisa setiap hari, tapi dengan 5 cara. Pertama tadi medianya berbeda-beda, kemudian spotnya yang berbeda-beda, yang ketiga dengan cara covered, ya, yang keempat angle iklannya bermacam-macam, yang kelima ganti-ganti produk, ya, artinya ganti-ganti produk, produknya jangan itu terus, ya, yang lima ganti-ganti produk, jadi produknya harus gonta-ganti, jangan produk yang sama, kan produk jualannya banyak produknya, jadi nggak terus-terusan itu terus, setiap hari harus gonta-ganti terus. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, untuk melakukan formula yang ketiga itu follow up-nya harus setiap hari, ya. Setelah kita melakukan promosi, setelah kita memberikan konten-konten edukasi, ya, setelah kita melakukan jualan, ya, setelah jualan, ya, selanjutnya apa? Kita lakukan follow up setiap hari, ya. Namanya penjual, ya, namanya penjualan pertama itu nggak boleh loyo. Nggak boleh loyo itu apa? Nggak boleh loyo artinya ya harus terus semangat, karena jualan belum tentu naik terus, ada naik turunnya. Namanya pedagang, pengusaha, yaitu harus terus semangat. Karena ya tadi ada masanya penjualan turun, jadi harus semangat, nggak boleh loyo. Yang kedua, nggak boleh baper, ya. Kalau misalnya sudah kita follow up, ya, kita lakukan penjualan, orangnya kok nggak mau beli, ya udah nggak baper, nggak usah baper, karena ada masanya, dan follow up-nya itu juga nggak boleh berhenti di follow up kedua, ketiga, harus terus-terusan kita follow up. Nah, cuma follow up-nya juga harus yang cantik, nggak boleh sembarangan follow up-nya. Jadi seperti itu. Jadi follow up-nya setiap hari, ya. Jangan baper kalau orang itu nggak beli hari ini. Kemungkinan bisa besok atau besoknya atau besoknya, minggu depan atau bulan depan, bahkan mungkin bisa tahun depan. Karena belum tentu pelanggan itu kita akan closing di hari ini. Yang pasti kita harus semangat dan jangan baper, ya. Dan yang ketiga, jangan ngarep juga. Jangan ngarepnya itu gimana? Kita sudah edukasi, ya, kita sudah follow up, kita lakukan penjualan, kita lakukan promosi, ya. Ya, ternyata dia belinya nggak sama kita, padahal produknya sama, belinya sama orang lain, ya. Yo wes, nggak usah baper, nggak usah ngarep, karena ya namanya orang jualan, ya seperti itu, gitu kan. Kita yang melakukan penawaran, ya, kita yang melakukan edukasi dan lain-lain, closing orang lain, ya wes, ya ikhlas saja, insya Allah nanti ada gantinya. Ini jangan ngarep bahwa orang itu
terus kita marah-marah gitu ya sama orang lain. Ya enggak, mungkin kita ya husnuzon aja, mungkin orang lain itu caranya lebih bagus, caranya lebih cantik, dan si konsumen itu lebih percaya dengan orang lain. Berarti oh itu belum percaya sama kita. Berarti harus saya lebih baik melakukan promosinya biar orang itu akan percaya dengan kita. Mungkin kita trust-nya kurang, membangun trust-nya kurang tadi, membangun hubungannya kurang, makanya orang itu belinya ke orang lain, ya seperti itu. Nah, yang keempat, maka tawarkan produk yang berbeda ke pembeli lama, ya. Itu makanya strategi yang keempat ini biasanya dilakukan kalau misalnya kita punya database, biasanya dengan kita sudah melakukan customer relation management CRM, ya. Jadi kalau misalnya pelanggan nama, kita sudah kelompokkan, makanya kita belajar bahwa pelanggan itu yang kita punya, kita sudah punya database-nya, itu kita kelompokkan, ya. Kita kelompokkan datanya, ini pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, pelanggan D. Itu kategorinya beda-beda. Beda-beda dari mana? Beda dari usia, beda dari jenis kelamin, beda dari kebiasaan orang, produk yang mereka beli apa sih? Segmentasinya apa? Artinya kalau misalnya wanita nih, misalnya kalau saya di Mekadina, ya skincare kan produknya kalau di Mekadina itu skincare, tapi marketnya sama, marketnya kan wanita muslimah. Kemungkinan bisa cocok apa jualannya? Bisa cocok kalau dijualin produk misalnya fashion nih, tapi khusus yang wanita. Atau misalnya di skincare di Mekadina itu misalnya mama, mereka punya anak, berarti kan cocok apa? Cocok kalau misalnya dijualin dengan produk tadi baju anak atau baju remaja, anak yang remaja itu kan cocok. Artinya bisa jadi kelihatannya berbeda, tapi itu masuk bisa market yang sama. Artinya sama-sama perempuan, sama-sama emak-emak, walaupun yang satu fashion, yang satu skincare. Artinya bisa kita tawarkan produk berbeda ke pembeli lama. Artinya dari Dekadina kita bisa tawarkan produk fashion. Begitu juga orang di fashion, di Kula ataupun di Arsen, ya. Yang mama kan mama kebanyakan itu bisa ditawarkan produk skincare dari Mekadina. Tapi walaupun sepertinya berbeda antara Mekadina dan antara fashion dan skincare, itu marketnya sebenarnya sama, ya, nggak berbeda sebenarnya seperti itu. Ya, kemudian yang kelima itu duplikasi ke tim penjualan. Maksudnya apa? Jadi strategi tadi yang kita lakukan tadi, kita ukur, kita evaluasi, dan kita ternyata strateginya berhasil, ya itu kita duplikasi ke tim penjualan kita, artinya duplikasi ke reseller kita, ke agen-agen kita, ya ke tim penjualan, ke marketing kita. Saya strategi ini berhasil, strategi A berhasil, strategi B berhasil. Strategi itu kita evaluasi, ya kita evaluasi, kemudian kita duplikasi ke tim penjualan kita, ke agen, ke reseller maupun ke marketing kita, ya. Misalnya kita iklan nih ke marketplace, ya. Marketplace kita berhasil nih dengan strategi ini. Produknya ini cocok, winning nih. Ya, berarti kita tambah lagi tim penjualannya, ya. Bisa ke agen, reseller atau ke marketingnya, ya. Misalnya kita jualan di TikTok Shop, ya. TikTok Shop nih dengan strategi misalnya iklan berhasil, ya kita bisa duplikasi iklannya itu ke tim lain. Ya, kemudian dengan strategi affiliate, ya TikTok affiliate, misal dengan kita endorse ke seleb, ya ke mikro dan nano influencer, itu berhasil. Ya berarti kita bisa duplikasi perbanyak nih orang-orangnya, atau duplikasi perbanyak nih influencer-influencer yang akan membantu kita jualan. Sekarang kan ada Tokped tuh yang bisa juga seperti itu, bisa juga. Ya intinya dari strategi yang berhasil itu kita duplikasi ke tim penjualan. Ya. Oke, jadi itulah aktivitas yang dilakukan setiap hari supaya bisa closing rutin. Ya, oke, kita sudah belajar tadi dari mulai pertama penyebab kegagalan, yang kedua itu meyakinkan pembeli, yang ketiga tadi kita belajar bagaimana aktivitas atau formula untuk bisa closing rutin setiap hari. Ya, kita review lagi. Yang pertama kita lakukan semua hal untuk menambah calon pembeli. Jadi lead itu jangan berhenti, lead harus terus bertambah. Kemudian lakukan smart promosi. Cara promosinya yang berbeda-beda, dari medianya, poinnya, kemudian produknya ganti dan lain-lain. Kemudian follow up setiap hari, ya follow up setiap hari. Kemudian tawarkan produk ke pembeli lama dan duplikasi ke tim penjualannya. Itulah formula untuk bisa closing rutin setiap hari. Ya. Selain formula dan hal yang tadi, itu juga ada skill,
ya. Ini skill wajib untuk bisa closing rutin. Karena itu tadi, untuk bisa closing pasti kan ada hal yang harus kita kuasai, ya. Bagaimana kita bisa menjual produk kita dan itu laku. Artinya kita harus punya skill. Skill apa aja sih yang kita butuhkan untuk bisa closing rutin setiap hari, ya. Yang pasti ada 7 skill, ya, yang wajib dikuasai, ya, setiap orang untuk bisa closing rutin setiap hari. Yang pertama apa? Ilmu funneling sosial media. Tadi kita di awal sudah belajar tentang sales funnel, ya, merubah pelanggan dari apa? Dari hot, ya, jadi warm, dan dari cool, ya, dari dingin, jadi warm, dan jadi hot. Artinya kalau sudah hot itu adalah saat yang tepat untuk bisa melakukan closing. Nah, kita harus punya nih kemampuan ilmu untuk merubah prospek, ya, untuk merubah prospek dari mulai apa tadi, dari hot, dari prospek yang mereka kemudian berminat, yang terakhir untuk mau jadi pembeli, dan selanjutnya apa? Jadi pelanggan dan jadi promotor. Ya, itu yang lebih bagus. Kita harus punya ilmunya nih. Dan ilmunya harus kita pelajari, ya. Gimana kita pelajarinya? Ya banyak lah. Banyak tempat untuk bisa belajar, banyak buku untuk bisa belajar, banyak e-book untuk bisa belajar, di internet juga banyak. Kalau mau belajar di Zengo Academy juga ada programnya, ya. Nanti ada program di Reseller Squad Class itu ada program tentang funneling sosial media ini, ya. Yang kedua itu ada ilmu mendatangkan prospek, ya. Ilmu mendatangkan prospek. Kemarin kita belajar tentang traffic, ya. Ada beberapa sumber-sumber traffic. Bagaimana trafficnya itu tadi kan yang wajib, salah satu yang wajib untuk bisa closing rutin, lead-nya itu harus bertambah, ya. Prospeknya itu harus bertambah. Makanya kita harus punya ilmu untuk mendatangkan lead atau mendatangkan prospek, ya. Itu kita harus punya. Bagaimana cara strateginya, ya, harus dipelajari. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus punya ilmu WA marketing. Kenapa WA marketing? Ya, saat ini WA ini masih jadi muara dari semua sumber, dari semua strategi untuk mendatangkan calon pelanggan, ya. Dari semua, baik dari media sosial, ya, traffic berbayar, traffic organik, dari tim penjualan tuh sekarang muaranya masih banyak di WA. Antara WA sampai Telegram, WA saat ini yang masih banyak. Apalagi kalau target marketnya itu kebanyakan mama. Ya, mama itu jarang yang main Telegram. Kita kan buat katalog, ada katalog produk itu. Kalau di WA kan katalog itu kalau sudah kita share, orang itu lewat, dia hilang gitu, atau bahkan ketimpah kalau dihapus. Tapi kalau ke Telegram ini walaupun orangnya baru, dia bisa melihat. Kadang kita udah share katalognya di Telegram, mama dikasih linknya juga nggak mau gitu kan. Kenapa? Karena nggak terbiasa mama seperti itu. Makanya kita harus punya ilmu WA marketing. Kemudian yang keempat apa lagi? Ilmu copywriting. Karena jualan itu bukan hanya dari jualan produk yang nulisnya gitu-gitu aja. Jadi ada kata-kata, copywriting itu adalah kata-kata yang membuat orang itu mau melakukan sesuatu dengan tulisan. Jadi ada kata-kata khusus, apa, headline-nya harus bagus, ya. Ada call to action-nya, ada teknik AIDA namanya, ya, untuk bisa menulis dengan jualan dengan menulis, ya, seperti itu. Kemudian apa yang kelima itu ilmu closing, ya. Setelah kita follow up, kemudian setelah kita lakukan strategi, traffic-nya banyak, ya, lead-nya banyak yang masuk, ya. Ternyata kita nggak bisa closing nih, percuma, ya. Kita nggak bisa closing percuma. Makanya kita harus punya ilmu tentang teknik closing ini. Bagaimana strategi untuk closingnya ini biar bisa berhasil. Itu harus kita pelajari. Kemudian yang keenam apa lagi? Konversi WA. Ya, karena dari WA marketing itu kita punya database banyak nih. Database banyak, ternyata closing kok nggak berhasil nih. Bagaimana cara konversinya biar dari WA ini berhasil jadi closing dan dari pelanggan. Dan dari pelanggan itu akan jadi promotor, akan mereferensikan, bisa jadi referral, ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ilmu melipat gandakan penjualan. Kita kan sudah belajar bagaimana strategi meledakan omset atau meningkatkan penjualan. Salah satu ilmunya sudah kita pelajari di minggu kemarin. Untuk yang minggu kemarin belum bisa hadir ikut Zoom-nya, untuk rekamannya sudah kita share, ya, di grup.
share link rekaman dan bisa di YouTube Zen Go Academy ya. Insyaallah kita akan mau rutin ya, untuk bisa share ilmu-ilmu yang bermanfaat di sana. Itu ya. Jadi ada skill wajib untuk bisa closing rutin. Nah, dari skill tadi itu untuk apa sih? Pertama, ya. Ini ada skill untuk mendatangkan calon pembeli, ya. Tujuannya apa? Tujuan untuk mendatangkan calon pembeli dari online maupun offline. Jadi bukan hanya online aja. Nah, ada 3 ilmu itu yang harus dikuasai untuk mendatangkan calon pembeli. Yang pertama ilmu funneling, ya. Yang kedua mendatangkan prospek, yang ketiga WA marketing. Jadi ilmu ini wajib dikuasai untuk apa? Untuk mendatangkan traffic, untuk mendatangkan calon pembeli baik dari online maupun dari offline. Ya. Kemudian yang kedua, ya skill untuk mengubah calon pembeli jadi pembeli. Ya, artinya orang dari prospek menjadi buyer yang tadinya masih calon pelanggan itu jadi pelanggan. Tujuannya untuk mengkonversi, ya, mendorong untuk terjadinya transaksi. Bagaimana orang tertarik dan mau beli produk kita. Apa aja dipelajari sini? Itu ada ilmu tentang copywriting. Kita harus belajar tentang copywriting. Yang kedua tentang ilmu closing. Yang ketiga tentang ilmu konversi WA tadi. Belajar bagaimana mengkonversinya. Ya, ini adalah materi-materi yang harus dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana melipat gandakan penjualan, meningkatkan omset. Ya, tujuannya apa? Untuk meraih penjualan semakin besar. Ya, dengan memperbanyak faktor kalinya. Ya, faktor kali apa? Faktor kali itu bisa dengan budget iklannya di scale up kalau pakai ads ya, atau dengan apa? Itu bisa diduplikasi dengan tim penjualan. Ya, produk itu bisa laku 1000 dengan 100 kali transaksi tapi laku 1000, atau misalnya dengan lakunya 10 tapi dengan 100 tim penjualan. Itu kan sama aja, intinya lakunya 1000. Jadi bisa diduplikasi. Bagaimana melipatkan gandakan penjualan itu bisa dengan tim penjualan. Ya, artinya bisa dengan agen dan resellernya itu salah satu strateginya. Misalnya kalau kita saat ini punya produk yang kita jual sendiri, ya, tapi produk itu kira-kira kita bisa strategi jualannya kita bisa lakukan dengan tim penjualan, itu bisa kita coba. Ya, bisa coba dengan reseller atau tim penjualan yang kita kasih marketing freelance ya. Seperti itu kan sama aja tim penjualan juga. Artinya kalau misalnya produknya itu kira-kira cocok nih, oh ini kalau dijual orang lain, nanti kalau laku ada komisinya sekian, itu kan dengan tim penjualan. Jadi nggak harus dengan sistem reseller yang benar-benar reseller ya, artinya dengan orang yang akan menjualkan produknya. Oke, mungkin cukup seperti ini dulu materinya. Waktu jam 24.09 dibuka untuk sesi diskusi. Silakan untuk bagi teman-teman yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Oke. Silakan dibuka dulu, mau resen. Oh, ini sudah ada pertanyaannya. Oke. Ini dari Mas Riki Junaidi. Dari chat juga ada yang mulai ini. Boleh kalau misalnya sudah di-unmute, Mas. Sudah di-unmute. Ya. Ya, ini ada di chat. Kalau kita kurang aktif di medsos, bagaimana? Nah, kalau untuk saat ini Mas Riki, ini Mas Riki aktif nggak ya? Lagi online nggak, Mas Riki? Jualannya produk apa dulu? Kalau untuk saat ini, ya. Kalau untuk saat ini, saya rasa walaupun jualannya offline ya. Oh, Mas Riki. Oh, Ya, ini. siap. Ya, Mas, apa itu, Mas? Inji itu apa, Mas? Keripik pisang, inji. Mas Riki dari mana, Mas Riki? Daerah Bakauni. Bakauni. Iya, betul. Masya Allah, ternyata di Lampung Selatan ya. Iya, betul. Namanya keripik pisang ya. Ya. Jadi kalau untuk saat ini, apalagi kalau ngeliat dari produknya, ini kan produknya dari kemasannya juga udah bagus nih.
ya. Alhamdulillah. Produknya udah bagus, artinya Hmm. saya rasa ini wajib. Namanya sosial media, dunia digital saat ini, online ini semuanya wajib untuk online ya. Karena ya bukan berarti kalau kita ngomong kita bisnisnya online, offline itu tinggalin enggak. Ya, karena sekarang ini dunia sudah digital, mau nggak mau sudah digital, apalagi setelah pandemi itu kan perubahannya luar biasa tuh. Mau nggak mau kita harus aktif di digital, di online seperti itu. Artinya udah jadi kewajiban. Jadi kita kombinasi nih antara offline dan online-nya kita harus kombinasi. Ya, kalau misalnya ini online dan offline-nya harus kita kombinasi. Ya seperti itu. Bagaimana strateginya? Ya kalau misalnya nggak aktif ya kita harus aktif. Ya, kalau nggak aktif berarti kita harus aktif nih. Nah, bagaimana kalau misalnya mulainya kan mungkin kalau di awal males ya untuk mulainya. Ya kita mulai dulu. Ya gimana dikit-dikit ya. Kita belajar tentang sosial media ya. Kita mulai ya. Paling kalau untuk WA itu wajib karena strategi closing walaupun offline juga saya juga pakai WA ya. Apalagi kalau jualannya keripik ya itu wajib. Kalau ngeliat dari produknya ya, karena produknya itu karena kalau udah packagingnya bagus, saya rasa kalau misalnya jualan hanya offline, hanya di toko, dan lokasinya nggak strategis ya jualannya paling gitu-gitu aja. Kalau mau penjualannya bagus, ya artinya mau lebih banyak dari yang sebelumnya, otomatis harus online. Kenapa? Kalau online itu kan kita nggak perlu lokasi yang strategis, ya. Tapi kita punya toko virtual yang strategis. Maksudnya gimana? Kita bisa jual di marketplace, kita bisa jualan di website, ya, bisa jualan di sosial media. Sosial media itu akun sosial media misalnya IG dan FB kita itu ada toko kita. Kita harus bagusin tuh tampilan toko kita biar orang percaya dan mau beli produk kita. Ya, kalau akun sosial media kita bagus, tampilannya bagus, orang itu akan percaya. Ya, bagaimana caranya biar tampilannya bagus itu banyak. Apalagi untuk aplikasi sekarang ada Canva ya, Canva itu banyak di dalamnya itu kan gratis juga ya, baik yang aplikasi maupun yang online. Saya sering, walaupun saya ada tim desainer, saya sering pakai juga Canva karena itu banyak template-template yang bisa kita pakai untuk ngedesain, walaupun sebenarnya kan bisa desain juga gitu. Jadi banyak template itu yang bisa dipakai untuk apa, untuk dipakai di sosial media kita, jadi biar sosial media kita tampilannya bagus. Jadi intinya kalau saat ini kalau nggak terbiasa di online ya harus wajib ya. Ya kalau nggak aktif di sosial media ya harus mulai sekarang harus aktif. Kalau untuk orang yang pemalu gimana? Ya, saya juga pemalu mungkin ya. Ya artinya kita harus memulai bagaimana caranya ya, sesuatu perubahan itu memang berat tapi harus dipaksakan ya. Harus dipaksakan untuk bisa belajarlah bagaimana kita mulai untuk aktif di sosial media. Ya. Oke, gimana Mas Riki? Oke kok, terima kasih. Ya, Ya. saya juga menyadari sebagus pun produk kita, kalau orang nggak kenal juga nggak tahu. Jadi ya saya mengakui itu kelemahan saya memang selama ini di media sosial. Karena sementara ini semua masih dihandle gitu, belum punya tim yang begini. Jadi masih dalam setiap proses gitu. Nah, sekarang makanya saya bilang saya akui di medsos saya kurang gitu. Makanya saya tanya di medsos. Dan saya juga menyadari sebagus pun produk kalau orang kita nggak kenal akan nggak beli gitu. Oke. Untuk saat ini produknya penjualan gimana? Strategi penjualannya dengan apa? Sementara ini penjualan offline dan online. Kalau di online-nya ada di Tokopedia, ada di Shopee. Kalau offline-nya ada di Bandar Lampung ada. Ya masih sekitar lokal aja gitu. Nah, artinya kan itu berarti strategi online sudah dicoba di marketplace ya, Shopee dan lain-lain. Iya. Cuman ya saya memang kurang aktif juga di Tokopedia Shopee-nya. Kadang-kadang masih lewat, nah itu gitu. Nah ya semua masih dihandle sendiri. Gitu. Produknya produk sendiri ya, Mas Riki? Produk sendiri gitu. Oke, artinya gitu. Kalau misalnya dari produknya, ini kan sudah mulai tadi di Bandar Lampung juga ada. Artinya kan ada tim penjualan. Ada ya kan? Di Banana Poster sama Ramadian. Oke, artinya kalaupun misalnya itu kan salah satu, makanya aku bilang tadi
target kan baku, ya. Target itu baku, kaku, tapi strategi fleksibel. Nah, tapi strategi yang dimaksud strategi fleksibel itu antara online dan offline itu harus seimbang kalau bisa. Kalau misalnya tadi online-nya berarti kita offline juga harus kuat, seperti itu. Bisa strateginya dengan cara tadi dititip-titip di toko, atau bisa juga ada tim penjualan, kan bisa juga bikin rekrut reseller, seperti itu kan juga bisa. Seperti itu. Ya, bisa dicoba seperti itu. Mungkin Mas Riki ya. Jawab Mas Riki. Oke, makasih. Oke, sama-sama nanti bisa diskusi Mas Riki. Bisa di-save nomornya Mas. Kapan-kapan singgah di ke Jakarta, beli indik-indiknya, di Merak ada, di Subang Raya, di kapal eksekutif ada. Oke, siap-siap. Nanti kalau pas sampai, kayaknya saya pernah ini di mana ya? Pas ada acara kayaknya. Ini ada, ya di BRI kemarin. BRI ya. Apa pernah ketemu kita Mas ya? Barangkali. Saya pernah ngeliat kayaknya produknya. Oke. Iya. Oke, mungkin lanjut Terima kasih, pertanyaan selanjutnya. Ya, sama-sama Mas Riki. Follow up tiap hari itu bagaimana maksudnya? Apakah tiap hari mesti kita broadcast ke setiap database WA, atau bagaimana cara efektif untuk strategi follow up konsumen agen pelanggan? Oke. Dari Mas Dodi. Mas Dodi masih aktif? Ya. Oh, yang dimaksud follow up setiap hari dan strateginya itu tadi sudah dibahas ya dalam formula closing setiap hari tadi. Yang dimaksud follow up setiap hari itu berarti kan setiap hari itu ada lead ya, lead yang masuk ya, lead yang masuk itu kan kita harus melakukan follow up tuh setiap harinya ya. Misalnya sudah orang jadi pelanggan, jadi kalau misalnya pelanggan itu ada rumus juga, nggak setiap hari kita broadcasting ya, nggak setiap hari kita broadcasting. Jadi kalau strategi broadcast itu boleh hanya dilakukan, kalau di kami paling kita buat seminggu 2 kali. Kalaupun kita melakukan broadcast setiap hari atau berapa kali dalam seminggu, itu bukan hanya sharing, bukan hanya selling, tadi ada sharing-sharingnya. Nah, misalnya kita punya database 10.000 atau 20.000, kita bagi, kita kelompokkan dalam beberapa database misalnya. Misalnya hari Senin kita akan sharing-sharing ilmu nih, sharing-sharing tips-tips tentang jualan itu ke 1.000 database pertama. Jadi seperti itu. Jadi kita enggak setiap hari broadcast ke orang yang sama. Kalau mau strategi broadcast itu bukan broadcast ke orang yang sama terus setiap hari atau setiap minggu berapa kali, itu enggak. Tapi biasanya untuk satu nomor itu kita biasanya broadcast dalam 1 bulan itu bisa 2 sampai 3 kali lah, seperti itu. Dan itu juga broadcast-nya bukan hanya jualan. Ini paling banyak seminggu sekali lah untuk broadcast untuk satu nomor itu seminggu sekali. Dan broadcast-nya itu bukan hanya jualan, tapi juga ada tips-tips. Jadi kita nggak bisa melakukan. Nah, yang efektif itu sebenarnya bukan di broadcast, tapi lebih ke personal. Jadi usahakan kalau misalnya kita melakukan follow up itu lebih ke personal. Dan follow up-nya itu yang dimaksud follow up tiap hari. Jadi bukan setiap hari kita harus melakukan follow up, nggak. Ada katanya. Biasanya kalau ada rumusnya 1, 3, 14, 30 biasanya seperti itu ya, 1, 3, 7, 14, 30. Maksudnya apa? Hari pertama kalau kita jualannya online biasanya dikirim resi. Hari ketiga kita tanyakan kabar atau ada kesalahan apa, kendala misalnya, atau ada masalah dengan produknya ya. Hari ke-7 kita tanyakan testimoni ya. Hari ke-14 juga sama. Nah, hari ke-30 kita baru tawarkan produk yang lain, atau kita tawarkan ulang produk yang lain atau produk yang sama. Kalau kita produknya cuma sedikit, produk sama. Kalau kita punya variasi produk, berarti kita tawarkan produk yang lain. Jadi yang dimaksud follow up itu enggak setiap hari dilakukan untuk orang yang sama, ya, tapi ada aturannya. Jadi enggak terus-menerus. Tapi dalam 1 bulan itu bisa dilakukan 3 sampai 4 kali follow up. Jadi ada strateginya seperti itu. Kemudian yang broadcast tadi juga enggak setiap hari. Intinya database itu benar-benar harus kita olah dan enggak di terus-terusan kita jualan. Tadi udah kita belajar tentang strategi smart promosi tadi ya. Medianya yang berbeda, ya spotnya yang berbeda, atau produknya yang ganti-ganti. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Bagaimana cara efektif untuk strategi follow up ke konsumen pelanggan tadi sudah dijelaskan ya. Strategi efektif intinya
Kalau follow up itu lebih ke personal. Maksudnya personal diusahakan ya, kalau di strategi CRM ya, biasanya kalau saya punya checklist ya. Checklist berarti setiap hari apa? Setiap hari kita harus japri ya, japri misalnya 5 pelanggan kita ya, atau 5 calon pelanggan ya. Kemudian apalagi harus follow, bukan harus follow, harus komentar statusnya ya. Harus komentar baik status Facebook, status IG maupun status WA. Jadi apa itu untuk membangun hubungan, membangun trust tadi. Jadi itulah yang akan dilakukan ya. Kemudian di event-event momen-momen tertentu biasanya kita kasih ucapan, misalnya ucapan ulang tahun atau misalnya kita kasih hadiah khusus ya. Kita berikan ebook atau mungkin tips-tips, itu kan salah satu yang bisa dilakukan. Mungkin gitu Mas Dodi. Ya, nanti untuk Mas Dodi ngobrol aja lah ya. Udah lama nggak ngobrol nih. Baik. Terima kasih infonya. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang ini. Oke, ini ada di chat lagi. Ini malah di chat semua ya. Nggak ngomong langsung ya. Shopee dan e-commerce lain sudah diiklankan, tapi penjualan masih sedikit. Bahkan kadang kosong. Ini siapa? Almir. Halo Almir. Masih on cam, masih online. Almir. Assalamualaikum. Almir ini Pak atau Bu ya? Salam. Mas ya? Produknya apa nih Pak? Baju anak-anak. Baju anak-anak? Ya. Ya, sudah di Shopee dan e-commerce lain sudah diiklankan, tapi penjualan masih sedikit. Bahkan kadang kosong. Jadi saya bilang tadi, jadi strategi itu kan berdatangan traffic itu kan banyak macamnya ya. Marketplace itu kan salah satu e-commerce ya, Shopee dan marketplace ya. Shopee dan e-commerce itu hanya salah satu, bukan salah satu, ada artinya beberapa strategi untuk melakukan penjualan. Jadi kita jangan baku dengan strateginya. Strateginya harus fleksibel. Kalau misalnya dari satu strategi kita nggak berhasil, kita harus melakukan dengan strategi yang lain. Ya. Artinya apa? Berarti kalau di Shopee dan e-commerce nggak bisa jalan atau kurang running, bukan berarti ditinggalkan. Kalau misalnya pernah berhasil di situ, berarti ada satu kesalahan nih dari produknya atau memang pasarnya lagi lesu. Kita coba ya strategi lain. Ya. Kalau baju anak bisa jadi iklan sudah diiklankan, iklan ad berbayar. Iya, sudah. Sudah. Berarti kan kita bisa coba dengan strategi lain, misalnya dengan marketplace ya, marketplace Facebook kita coba, misalnya dengan strategi SEO kita coba, misalnya kalau misalnya kita offline kita bisa dengan bazar ya. Intinya semua strategi itu bisa kita coba yang bisa efektif ya, tapi harus kita ukur, kita evaluasi juga. Ya, jangan kita ada teman juga yang pakai ads ya, jor-joran, iklan, ternyata malah saat ini kan ada COD ya. Banyak COD itu banyak masalah. Artinya banyak teman-teman yang ya apa ya, rugilah, boncos gara-gara COD. Ternyata iklannya jalan, dari kelihatan apa ya, barangnya laku, lagi ada di konsumen, ternyata produk itu banyak yang retur. Kalau banyak retur kan otomatis ongkir kita yang tanggung. Jadi banyak, pertama rugi di ongkir, kedua banyak itu berhenti di jalan. Artinya cash flow itu mandek di jalan. Artinya di rekening juga masalah lama-lama. Itu yang harus dijaga. Artinya antara produk ya dengan budget iklan juga harus dikontrol. Jangan sampai kita menurut kita, oh ini laku, ternyata dengan pakai sistem COD itu malah jadi masalah. Artinya strategi bisa dilakukan, kalau reseller bisa kita coba dengan reseller, karena penjualan yang paling ini biasanya dengan orang yang dekat, ya dengan orang yang dekat. Mungkin kalau misalnya kita ini bisa juga dengan ditambah jumlah resellernya kalau misalnya pakai sistem reseller ya. Kemudian pakai strategi lain, mungkin TikTok dan lain-lain. Artinya strategi itu jangan baku. Yang baku itu targetnya.
Ya, strategi itu fleksibel. Kalau misalnya banyak strategi, ada ad, ada SEO, ya bisa Google My Business atau apa dan lain-lain, kita dicoba aja. Ya, strateginya bisa coba dengannya. Mungkin gitu, Pak Almer atau Mas Almer. Iya. Bisa Terima menjawab? kasih, Dok. Iya, bisa. Oke, terima kasih Mas Almer. Ada yang lain? Iya, Silakan bisa. mau langsung, boleh on cam. Ada lagi? Cukup? Atau ada pertanyaan? Atau kita cukupkan? Sudah jam 9 ya. Oke, mungkin kita YouTube-nya ada kok, Pak. ya, YouTube-nya ada ya? YouTube-nya ada. Jadi maksud saya gini, kalau kita ketinggalan, karena materinya cuma daging ini. Jadi kalau kita minimal, kalau kita berapa kali nonton kan mudah-mudahan bisa masuk di otak kita gitu. Oke. Jadi kalau kita berulang gitu. Siapa? Nanti untuk hasil rekamannya, nanti ini gabung ke grup belum ya? Jadi link Nggak rekamannya tahu. kita share-nya di grup. Oh, di grup. Nah, untuk link rekamannya kita hanya share-nya di grup seperti itu. Ya, jadi nanti bisa dilihat atau di channel YouTube Zenko Academy juga. Zenko apa Zenko Academy ya? Saya lupa akun channelnya. Apa Zenko aja atau Zenko Academy, tapi bisa dicari kok. Ya, bisa Ya, dilihat. kalau ya kan menurut saya ini isinya benar-benar bagus semua gini, daging semuanya. Kalau benar-benar kita jalan strategi apa yang diterangkan tadi tuh sedikit banyak akan meningkat penjualan gitu. Ya, insya Allah ya. Semoga manfaat strateginya bisa dipraktekkan. Oke, cukup? Ada lagi? Oke, mungkin cukup ya, karena sudah malam juga. Insya Allah nanti bisa join grup, jadi nanti ada ilmu-ilmu, ada tips-tips, mungkin nanti ada berbagi e-book juga, bisa dibaca-baca atau modul-modul yang kita buat, itu bisa dibaca di rumah untuk menambah untuk belajarnya, strategi ilmu jualannya biar semakin jago jualan lah, seperti itu. Oke, mungkin cukup. Syahri, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang hadir sampai malam ini. Ya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup kegiatan malam ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Dodi, ngopi Mas Dodi. Siap bos. Oke, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam.